Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Berapa banyak di antara kita semalam saat kita mau tidur menitipkan jiwa kita kepada Allah, dan bahkan kita begitu yakin akan hidup kembali. Ini merupakan sebuah keyakinan yang tidak pasti. Pada saat kita tidur malam, tidak ada yang pasti bahwasanya kita akan hidup kembali. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, ini merupakan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di saat Allah mematikan kita sehari malam, maka Allah menghidupkan kita di pagi ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua aspek kehidupan ini dan disampaikan melalui para sahabatnya dan para ulama semuanya, sehingga ajaran Islam ini sampailah kepada kita. Di antara apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk belajar menuntut ilmu agama. Dan majelis menuntut ilmu itu diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan raudhatun min riyadhil jannah. Pada saat kita berada di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam hal menuntut ilmu seperti ini, maka ini dinamakan dengan kita berada pada majelis Raudhatun min riyadhil jannah, di antara taman surga, yaitu Raudhatul Jannah. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan setiap selawat tersebut akan langsung dikirimkan kepada ruh Nabi Muhammad, dan setiap selawat tersebut akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalau seandainya kita bisa berselawat dalam 1 menit itu 100 kali, berapa jumlah kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, memasuki pekan ke-69 kita masih menceritakan tentang neraka. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang orang-orang yang bersahabat dengan neraka. Tentu ini sangat aneh jika ada manusia yang mau bersahabat dengan neraka, sehingga Al-Quran mengibaratkan mereka itu adalah ashabun nar. Dan ini merupakan sebuah pembahasan yang memang bagi kita semuanya harus mewarning diri kita, harus bisa mengantisipasi diri kita agar apa? Agar kita tidak menjadi sahabatnya neraka. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 116 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Di dalam tafsir Imam Tabari juz ke-7, beliau mengatakan bahwasanya
Hadza wa'dun minallahi azza wa jalla. Ini merupakan janji pasti dari Allah. Janji pasti ini akan ditemui bagi mereka-mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya innal ladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, bahwasanya anak mereka, harta mereka itu tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat kepada mereka. Di saat mereka mempunyai harta, di saat mereka mempunyai anak, tetapi kesemua indikator tersebut tidak akan bisa memanfaatkan kepada mereka kepada Allah. Ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah sahabat-sahabat neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka itu kekal. Beliau mengatakan, Imam At-Tabari mengatakan, hadza wa'dun minallahi azza wa jalla, bahwasanya ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, yakni siapa yang dimaksud dengan innal ladzina kafaru? Alladzina jahadu nubuwwat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadzdzabu bihi, yaitu orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang menentang ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penentangan ini ada dua fase penentangan. Penentangan fase pertama itu pada saat Nabi berada di Mekah, itu dengan terang-terangan orang-orang kafir itu menentang baginda Rasulullah SAW. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu menentang Rasul itu dengan terang-terangan. Nah, setelah fase di Mekah, orang-orang kafir ini penentangannya kepada baginda Rasulullah SAW, penentangan tersebut tidak lagi terang-terangan. Penentangan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Inilah yang dimaksud dengan munafikun. Penentangan orang-orang munafik. Mereka mengatakan di lisan mereka beriman kepada Rasulullah SAW, akan tetapi perbuatan mereka itu tidak menunjukkan sikap ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Ini adalah salah satu bentuk penentangan. Nah, fase sekarang bentuk penentangannya itu hampir sama dengan fase di Madinah. Hari ini berapa banyak di antara kita yang mengatasnamakan Rasulullah, akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasul. Hari ini berapa banyak kita yang mengklaim bahwasanya inilah yang dikerjakan oleh Rasul, akan tetapi itu tidak dikerjakan oleh Rasul. Hari ini berapa banyak di antara umat Islam yang tidak mewakili apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terjadi perselisihan yang sangat luar biasa. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada sahabatnya untuk saling menyalahi, untuk saling mentakfiri. Akan tetapi ada sebagian orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang mereka mempelajari Islam, akan tetapi mereka tidak merepresentatifkan, tidak mengaktualisasikan diri mereka sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Bahkan pada saat masa Rasul sendiri itu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menghafal hadis, akan tetapi diibaratkan oleh Rasulullah SAW, hadis dan Al-Quran itu tidak sampai ke hati mereka, akan tetapi tersangkut di tenggorokan mereka. Ini yang paling bahaya. Pada saat kita menghafal hadis, pada saat kita menghafal Quran, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam hati kita, hanya tersangkut di tenggorokan. Kenapa? Karena berapa banyak di antara orang-orang yang dinamakan orang-orang tersebut adalah orang-orang khawarij. Adalah orang-orang khawarij. Mereka itu saling mentakfirkan, mereka itu saling menyalahkan. Maka hari ini jika kita melihat kondisi ada umat Islam seperti itu, maka ini adalah salah satu dari ciri yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka berhati-hatilah. Pada saat kita melihat terjadi perbedaan, maka kita berlapang dada. Jangan sampai kita mengambil alih tugas malaikat. Ini yang paling bahaya. Jadi kita menjadi penilai tentang seseorang kafir atau tidak, betul atau tidak, padahal kita tidak pernah belajar secara talaqi, secara keilmuan. Ini yang paling bahaya. Contoh salah satu yang saya katakan, ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mengambil dalil dengan mimpi.
Ini ada pendapat dan mereka sangat-sangat konsisten, sangat kekeh, ya. Gak boleh ambil dalil tentang mimpi. Saya katakan kepada orang tersebut, betul tidak boleh ambil dalil tentang mimpi jika itu mimpi siapa. Kalau seandainya kita yang bermimpi, mungkin tidak bisa diambil dalilnya, ya. Contoh misalnya, saya bermimpi malam. Mimpi malam jumpa katakanlah sama aulia misalnya, pakai surban, jenggot putih misalnya seperti itu. Dipesan sesuatu amalan kepada saya. Bisa jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Kenapa? Karena yang bermimpi itu adalah saya. Berbeda, mohon maaf misal, berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan di dalam Muwatta'nya itu, "Manimtu laila illa ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah aku memejam mata di malam hari kecuali aku bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi, kalau di dalam bahasa tasawuf dinamakan dengan maqam. Nah, nanti ada juga yang tidak setuju dengan tasawuf. Maka ini yang paling bahaya, di saat kita mengetahui hanya secuil pengetahuan lalu kita meniadakan pengetahuan yang ada itu. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan bahwasanya Imam Malik itu setiap malam tidur malam itu bertemu dengan Rasul, bukan hanya sekedar melihat, tetapi Imam Malik itu berbicara, berdiskusi tentang hukum-hukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Tirmizi di dalam sunannya itu menuliskan hadis bertemu dengan Rasul di dalam mimpi. Hadis bertemu dengan Rasul di dalam mimpi. Salah satu hadis yang paling terkenal, dan hadis itu adalah hadis ketemunya Rasul dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi bertemu dengan Rasul dalam mimpi adalah hadis, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Itu adalah hadis mimpi. Jangan samakan mimpi kita dengan mimpi Imam Malik. Jangan samakan mimpi kita dengan mimpi Imam Tirmizi. Ini yang paling penting yang harus kita ketahui. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan mempunyai sifat kufur, ya, baik terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Nah, bentuk pengingkaran itu terhadap ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Bahwasanya mereka itu tidak akan memberikan, ghina itu adalah kekayaan. Sesuatu, kalau Imam Mutawalli Sya'rawi mendefinisikan ghina itu antakuna hunaka dzatiyatun ghaira muhtajatun ila ghairi. Seseorang itu memiliki sesuatu dan dia itu tidak akan membutuhkan kepada orang lain. Contoh misalnya, orang yang kaya itu adalah untuk kebutuhan kehidupan dia tidak perlu meminta kepada orang lain. Itu disebut dengan ghina. Zatiyahnya, keadaannya, kondisinya itu sudah tidak memerlukan kepada orang lain. Hari ini berapa banyak orang yang kaya juga memerlukan kepada bantuan orang lain. Bantuannya dalam bentuk yang sangat-sangat modern, dalam bentuk proposal, ya, dalam bentuk apa saja, yang penting olah. Ini yang paling bahaya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa al-ghina an kathratil 'ard. Bukanlah kekayaan itu, bukanlah seseorang itu dikatakan kaya dengan banyaknya fasilitas yang dia miliki. Karena apa? Teori ini adalah teori kapitalis. Seseorang itu akan dinilai sejahtera apabila semakin banyak kebutuhan yang dapat dia penuhi. Itu namanya sejahtera. Bukan seperti sejahtera 1 dan sejahtera 2. Nah, sejahtera menurut kapitalis itu adalah semakin banyak seseorang dapat memenuhi kebutuhannya,
dia semakin sejahtera. Contoh, sanggup buat rumah, sanggup beli mobil, sanggup beli mobil untuk anak, sanggup buat rumah untuk anak, sanggup buat apa misalnya, semua sanggup. Dia tidak melihat kesanggupan itu dengan korupsi, dengan mencuri, dengan memukul orang, dengan mengambil hak orang, itu nggak ada urusan. Karena apa? Teori sejahtera di dalam kapitalis itu adalah semakin banyak kebutuhan yang bisa dia penuhi, maka dia semakin sejahtera. Maka Rasul membantah, laisal ghina an kathratil 'ard. Bukanlah kekayaan itu pada saat seseorang itu bisa memiliki dan bisa memenuhi kebutuhannya semakin banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Bagaimana yang dinamakan dengan kaya jiwa? Itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Berkah itu adalah saat kita mempunyai sesuatu yang banyak, maka kita bersyukur, ya. Di saat kita memiliki sedikit, maka kita juga tetap bersyukur. Ini yang paling susah. Kenapa? Karena memang tabiat manusia. Apabila dia banyak, maka dia senang, dan apabila dia sedikit, maka dia mengatakan Tuhan sedang mengujiku. Ya. Ini yang paling bahaya. Tapi lihatlah kondisi umat Islam, ya, bahwasanya seorang mukmin itu akan tercermin pada saat dia dalam keadaan lapang, dia senantiasa bersyukur kepada Allah, dan pada saat dia diuji oleh Allah, pada saat dia kekurangan, dia tetap juga konsisten bersyukur kepada Allah. Ini adalah kondisi yang dinamakan dengan ghinan nafs, kaya jiwa. Karena berapa banyak hari ini di sana orang mempunyai rumah yang luar biasa, punya AC, tempat tinggal yang nyaman, tempat tidur king koil, ya. Ada satu rumah, seorang teman menceritakan bagaimana kondisi rumahnya. Toiletnya saja itu 60 juta. Toiletnya, ya, 60 juta bahan-bahan yang habis. Bagaimana nyamannya toilet? Ya. Tapi bukan di situ letak kebahagiaan, bukan di situ letak kekayaan. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan di saat kita bisa mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya lan tadfa'a amwaluhu allati jama'aha fid dunya wa auladuhu alladhi rabbahum fiha syai'an min 'uqubatillah yaumal qiyamah in akhkharaha lahum ila yaumil qiyamah wala fid dunya illa ajjalaha lahum fiha. Bahwasanya harta yang mereka miliki tersebut, katakanlah misalnya kita mempunyai rumah, kita mempunyai bisnis, kita mempunyai apa saja harta kita, ada lembu, ada kebun sawit, ada kebun karet, ada kebun durian, ada semua harta yang kita miliki. Akan tetapi harta tersebut tidak akan pernah bekerja untuk bisa menyelesaikan dan meringankan azab kita di hari akhirat. Bayangkan berapa banyak hari ini di saat orang-orang mencari harta pagi, siang, malam, pontang-panting dia mencari harta, tetapi harta tersebut tidak bekerja untuk dirinya pada saat dia meninggal. Maka kita harus merubah mindset harta, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di saat kita mempunyai harta, jadikanlah, bawalah harta tersebut sampai kita meninggal dunia. Jadi selama ini salah apabila ada orang mengatakan bahwasanya harta itu tidak bisa dibawa sampai kepada ke alam kubur. Salah. Saya merubah mindset tersebut. Jadikan harta itu dibawa sampai ke dalam kubur. Bukan berarti kita mengambil uang deposito kita taruh dalam kuburan. Akan tetapi harta tersebut ada yang kita peruntukkan untuk agama Allah. Contoh misalnya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah mempunyai kebun karet atau kebun sawit atau mempunyai perusahaan. Jadikan sepertiga atau berapapun dari pendapatan perusahaan tersebut, dari kebun tersebut, untuk diinfakkan, untuk diwakafkan di jalan agama Allah. Ini yang paling penting. Kalau tidak, harta tersebut akan jadi rebutan kepada ahli waris. Untung-untung kalau seandainya ahli waris itu adalah anak yang memang taat dan saleh kepada orang tuanya. Kalau seandainya anak tersebut adalah anak yang durhaka, maka dia akan janam, ya, bahasa Aceh, ya, dalam seketika. Pak luya, ya, hancur.
Tidak ada artinya. Berpuluh tahun seorang orang tua itu mencari harta, tetapi pada saat harta itu sudah terkumpul dalam akumulasi yang sangat besar, maka dia itu akan berantakan. Maka oleh sebab itu, pada saat Bapak Ibu jamaah yang mempunyai harta, jadikan harta tersebut sebagai alat yang bekerja untuk kematian kita. Caranya seperti tadi. Ada kebun karet, misalnya katakanlah 10 hektar. 5 hektar saya wakafkan untuk kemaslahatan agama Allah, kasih kepada nazir. Pada saat mempunyai hasil, katakanlah 5 hektar itu 5 juta sebulan, ya, maka itu akan pada tahap pertama misalnya, ternyata masjid memerlukan dana tersebut, maka bulan ini serahkan ke masjid. Bulan berikutnya, pada saat ada hasil lagi dari karet tersebut 5 juta, mau kasih kemana? Kasih ke menasah. Jangan dicampur aduk. Maka itu adalah prioritas pengelolaan amanah, ya. Si nazir ini, si nazir ini memang harus betul-betul amanah dalam mengelola harta Allah. Jadi tidak boleh kita mencampur adukan. Sehingga apa? Sehingga sirah wakaf yang kita ucapkan itu bukan hanya untuk ain tertentu. Kesalahan kita hari ini, mohon maaf, saya ingin perbaiki. Banyak di antara kita yang mewakafkan itu untuk ainnya. Saya wakafkan tanah ini untuk bangun masjid. Pak Mus juga wakaf tanah untuk bangun masjid. Semua jemaah juga wakaf tanah untuk masjid. Di tanah siapa kita bangun masjid? Pakai itulah. Tapi kalau seandainya kita mewakafkan kemaslahatannya untuk agama Allah, maka ini bisa kita rolling, bisa kita peruntukkan bulan ini untuk kebutuhan ini, bulan ini untuk kebutuhan ini. Oh, ada anak yatim, bisa kita ambil. Kenapa? Karena sirahnya, lafal wakafnya itu adalah untuk kemaslahatan agama Allah. Maka ini sangat penting. Harta yang kita miliki ini adalah bisa bekerja untuk kemaslahatan kehidupan setelah kematian kita. Maka sungguh tidak berarti Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di saat Bapak Ibu mempunyai ruku, ya, mempunyai ruku tersebut tidak bisa bekerja untuk kita pada saat kita mati. Maka jadikanlah harta itu sebagai alat yang akan bekerja untuk kematian kita. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak bisa, ya, hartanya, anaknya bekerja untuk kematian mereka, untuk melepaskan mereka dari azab api neraka, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya harta anak itu adalah fitnah. Nah, saat kita mendengar kata-kata fitnah ada konotasi negatif. Itu sebenarnya tidak benar. Pada saat kita memahami bahwasanya harta itu adalah fitnah dan kita pahami sebagai konotasi negatif, itu tidak benar. Yang benar itu adalah bahwasanya semua itu akan menjadi ujian kepada kita. Apakah anak kita itu akan bermanfaat kepada kita, atau harta itu akan bermanfaat kepada kita, maka di saat itu kita akan lulus dari fitnah. Karena itu sangat wajar. Di saat Allah memberikan kepada kita harta, apakah harta tersebut akan bermanfaat kepada keimanan untuk meningkatkan agama Allah atau tidak? Begitu juga dengan anak. Jangan dikatakan bahwasanya anak itu fitnah dengan artian lung linani. Jangan, itu merupakan kesalahan dalam kita memahami apa yang dimaksud dengan makna fitnah tersebut. Akan tetapi fitnah tersebut apabila kita tidak bisa menjadikan anak sebagai indikator yang bisa meningkatkan dan menyelamatkan kita, seorang ayah, dari siksaan api neraka. Maka itu adalah fungsi daripada peringatan ini. Jangan sampai harta anak itu tidak bisa bermanfaat terhadap kita sehingga kita menjadi orang-orang yang akan diazab di dalam neraka. Wa ulaika ashabun nar. Apa makna ashabun nar? Sahabat itu adalah mulazamah. Sahabat itu adalah senantiasa dan selalu bersama.
Kasahibir rajulun alladzi la yufarriquhu, bahwasanya sesuatu itu dalam bersahabat mereka itu tidak akan pernah terpisah. Ya. Itulah yang dinamakan dengan sahabat. Begitu juga orang-orang yang kafir dan mereka itu mempunyai anak, mempunyai harta, maka mereka itu apabila mereka kafir, maka mereka tidak pernah terlepas dari api neraka. Inilah yang dimaksud dengan kasahibir rajul alladzi la yufarriquhu, suhbatun daimatan, persahabatan yang selamanya. Bisa dilihat bagaimana misalnya Bapak Ibu dalam bersahabat antara satu dengan sama yang lainnya. Kemanapun pergi kenduri berdua, kemanapun berdua. Inilah makna sahabat. Ada masak lebih kasih ke tetangganya, ke sahabatnya. Ada makanan yang enak dikasih ke sahabatnya. Ini makna sahabat. Namun makna ini terjadi bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang kafir. Mereka akan menjadi sahabat api neraka. Mau keluar tetap nanti berada di neraka. Mau lari-larinya juga di neraka. Mau melancongnya juga di neraka. Mereka tidak akan pernah terpisah dari neraka. La nihayata laha walal inqita', dan tidak pernah berakhir dan tidak pernah terputus. Na'udzubillahi minha wa mimman qarraba minha min qaulin wa amal. Semoga kita semuanya diselamatkan. Jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini tidak dijadikan sebagai sahabat neraka dari perbuatan maupun perkataan, karena ini merupakan salah satu yang memang harus kita pintakan kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai sahabatnya neraka. Pintakan seperti itu, karena kita sudah tahu ayatnya. Maka panjatkanlah. Kapan dipanjatkan? Pada saat momen antara azan dengan iqamah. Ini adalah momen yang paling sakral, momen yang memang terbukanya pintu langit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.